Hai teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan pengalamanku dalam mengikuti kejuaraan online. Ya, seperti yang kita tahu, dalam masa pandemi ini tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, ya termasuk pertandingan. Karena itu, banyak pertandingan yang diselenggarakan secara online, termasuk dalam taekwondo, terutama dalam pumse. Nah, dalam video ini aku akan menceritakan sedikit pengalamanku dalam mengikuti pertandingan online dan mungkin sedikit tips-tips juga. Jadi, tonton terus ya. Nah, untuk mengikuti pertandingan online ini, pertama-tama kita harus memahami dulu alur pertandingannya. Mulai dari cara pendaftaran, penentuan jurus, tata cara perekaman video, media untuk mengirim atau mengunggah video, dan cara kita untuk melihat hasil penilaian wasit. Langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum mendaftar adalah hubungi dulu kontak personnya yang ada di proposal atau poster. Walaupun ini terdengar sederhana, tapi ini adalah hal yang sangat penting karena mengingat kejuaraan online ini tidak resmi atau mungkin belum resmi, jadi kan peraturannya itu masih berbeda-beda antara kejuaraan. Jadi kita harus benar-benar memastikan dulu nih ke panitianya, seperti apa sih peraturannya, seperti apa sih tata caranya gitu. Nah, sedikit pengalaman, misalnya di kejuaraan Gewin kemarin, di proposalnya itu mereka mengatakan kalau pengiriman video adalah melalui WhatsApp, tapi ternyata setelah dihubungi pengiriman video ternyata melalui link YouTube gitu. Jadi ada perbedaan tuh. Nah, terus yang pas kejuaraan Guangdong juga sama. Di dalam proposal tuh tidak dicantumkan bagaimana cara mendaftarnya, tapi setelah menghubungi ke panitia baru dijelaskan bagaimana cara mendaftarnya, melalui apa dan seterusnya gitu. Nah, kemudian pada saat BNDO online, di proposal itu tertera kalau jurus akan diumumkan pada tanggal sekian, tapi ternyata beberapa hari sebelumnya tuh jurus sudah diumumkan gitu. Jadi ya komunikasi dengan panitia itu memang sangat penting, karena siapa tahu ada hal-hal di proposal yang berubah atau ada hal-hal yang tidak tercantum di proposal gitu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, pendaftaran pertandingan. Jadi ada beberapa cara untuk mendaftar ke pertandingan online ini. Yang pertama melalui website, dan yang kedua adalah melalui chat atau email personal. Cara pertama yang melalui website sebenarnya merupakan cara yang relatif lebih mudah, karena kita tinggal mengisi data atlet di website pertandingan lalu membayar sejumlah atlet yang kita daftarkan. Cara ini digunakan di kejuaraan Daedo, Oceania, Indonesia IPUMSE, dan Heroes Taekwondo Open. Kemudian cara yang kedua adalah chat personal dan atau melalui email personal. Nah, cara ini sebenarnya hampir mirip dengan kejuaraan offline ya. Jadi kita membuat daftar kolektif terlebih dahulu, lalu kita mengirimkannya kepada panitia gitu. Cara ini digunakan oleh kejuaraan Gewin dan Guangdong. Nah, kemudian kita juga harus mengirimkan berkas-berkas bersamaan dengan email yang berisi daftar kolektif dari tim kita gitu. Cara pertama tadi aku sebut relatif lebih mudah karena data-data yang panitia butuhin kita tinggal ngisi aja itu. Kalau cara yang kedua, kita tuh harus bikin formatnya sendiri kadang-kadang. Jadi kita harus nulis ulang data-data apa aja yang dibutuhin panitia. Baru kita isilah data-data itu per atlet gitu. Nah, poin yang kedua adalah penentuan jurus. Sebenarnya sama aja sih kayak pertandingan biasa. Jadi kejuaraan itu ada yang jurusnya udah ditentuin di proposal dan ada juga yang diundi setelah pendaftaran. Nah, kalau jurusnya udah ditentuin di proposal mungkin nggak terlalu masalah. Nah, tapi kalau jurusnya baru diundi setelah pendaftaran, kita harus benar-benar merhatiin nih kapan jurusnya diumumin. Jangan sampai kelewat, karena semakin cepat kita tahu, semakin banyak juga waktu yang kita punya untuk mempersiapkan diri. Nah, yang ketiga adalah sistem pertandingan. Dalam pertandingan online ini ada dua sistem yang mungkin dilakukan, yaitu sistem live dan sistem tidak live. Nah, jika dilakukan secara live, pertandingan ini dilakukan melalui video conference. Caranya kita melakukannya hampir sama seperti pertandingan biasa. Misalnya melalui video conference Zoom. Jadi kita masuk dulu ke ruang meeting Zoom-nya itu. Kemudian kita menunggu nama kita dipanggil atau menunggu giliran kita. Dan setelah giliran kita menyalakan video dari
Zoom meeting kita itu, kemudian kita menampilkan pungsel seperti biasa. Nah, setelah itu wasit akan langsung menilainya dan nilai akan langsung muncul setelahnya. Nah, jika tidak dilakukan secara live, jadi peserta itu merekam sendiri-sendiri video jurus untuk pertandingan mereka. Peserta diberi waktu beberapa hari untuk merekam video dan mengirimkannya kepada panitia. Video tersebut dikirim ke panitia bisa langsung melalui email atau melalui link YouTube. Setelah itu, video yang telah kita kirimkan ini akan dinilai oleh wasit. Nah, penilaian oleh wasit ini bisa secara live saat hari pertandingan ataupun beberapa hari sebelum hari pertandingan gitu. Hal tersebut sebenarnya tergantung kebijakan panitia. Nah, di hari pertandingan itu panitia akan menyiarkan hasil dari penilaian wasit itu gitu. Nah, penampilan hasil penilaian wasit ini bisa dalam beberapa cara juga. Ada panitia yang hanya menampilkan urutan pemenangnya saja, tapi banyak juga kejuaraan yang menampilkan videonya terlebih dahulu, baru setelah itu menampilkan nilainya. Dua cara ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau cara yang pertama sebenarnya aku lebih suka karena lebih mendekati ke kejuaraan biasa gitu. Jadi kalau suatu saat corona ini berakhir dan kita harus kembali menghadapi kejuaraan biasa, kita udah siap gitu. Karena kan kalau pakai yang cara kedua, kita bisa mengulang beberapa kali untuk mendapatkan video yang terbaik. Jadi rasanya tuh beda dengan kejuaraan biasa karena kita punya perasaan kalau kita salah, kita bisa mengulang. Sementara kalau kejuaraan biasa, kalau kita sekali salah, tidak bisa mengulang. Itulah yang akan dinilai gitu. Tapi kalau kelebihan untuk cara yang kedua adalah videonya ya lebih stabil, karena kalau untuk cara pertama itu kita sangat bergantung pada network, pada sinyal. Jadi kalau sinyal kita jelek atau sinyal panitia atau sinyal wasit jelek, mungkin videonya akan terlihat patah-patah dan jadi penilaiannya mungkin tidak maksimal atau ya kurang bisa optimal gitu. Sementara kalau pakai cara yang kedua, kita mengirimkan video dan video yang kita rekam itu relatif lebih jelas daripada kalau kita melalui video conference gitu. Makanya mungkin lebih enak untuk nilainya, ya aku nggak tahu juga karena aku bukan wasit. Maksudnya ya lebih enak dilihatnya, lebih mudah untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari tiap atlet, baik dari atlet kita maupun lawan-lawan kita. Nah, apapun sistem pertandingannya, baik itu secara live maupun tidak live, tetap saja ada satu hal yang paling penting dalam kejuaraan online ini, yaitu anggota badan tidak boleh keluar dari frame. Jika saat pertandingan biasa tuh anggota badan kita tidak boleh keluar dari boundary line atau ya garis lapang gitu ya, batas lapang. Nah, kalau kejuaraan online ini kita tidak boleh keluar dari frame. Jadi ini kamera kan ada frame-nya segini. Nah, kalau udah kayak gini ini udah keluar. Nih, kayak gini, nggak boleh. Ini sebenarnya itu nggak boleh dan seharusnya bisa dikurangi nilainya kalau bisa sampai keluar kayak gini. Karena kan jadi tidak bisa dinilai kan. Tuh. Nah, untuk pelanggaran keluar frame ini itu sanksinya tergantung kebijakan panitia, mulai dari dikurangi poin hingga diskualifikasi. Nah, selanjutnya yang bakal aku bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari pertandingan online. Nah, kelebihan yang pertama adalah bisa dilaksanakan dengan jarak jauh. Walaupun mungkin ada beberapa daerah yang warganya nggak bisa kemana-mana, tetap bisa mengikuti pertandingan. Karena kita di rumah pun masih bisa mengikuti pertandingan ini gitu. Kemudian, kelebihan yang kedua, jika tidak melalui cara live conference atau video conference, kita bisa mengulang beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Well, sebenarnya ini tuh ada positif dan negatifnya juga sih, bisa mengulang beberapa kali ini. Kalau untuk kitanya sendiri, mengulang beberapa kali itu bisa jadi poin plus buat kita karena kita bisa memperbaiki gerakan-gerakan yang menurut kita kurang baik di pengambilan video pertama, sampai kita bisa mencapai titik optimal. Kemudian kelebihan yang ketiga, biaya relatif lebih murah. Relatif ya. Jadi kalau kejuaraan biasa di luar negeri
kita tentu harus mengeluarkan banyak uang, tidak hanya untuk pertandingan, untuk hotel, untuk makan, untuk transport dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk pertandingan online ini, kita bisa mengikuti pertandingan internasional dengan sertifikat internasional, tapi kita hanya perlu membayar biaya pertandingan. Jadi lumayan banget kan? Nah, sementara menurut aku kekurangannya adalah yang pertama, komunikasi dengan panitia tuh terkadang tidak efektif. Jadi kalau di kejuaraan biasa, misalnya kita ada mau komplain atau mau protes, kita tuh bisa langsung datang ke panitia dan ngomong apa yang kita mau. Tapi dalam kejuaraan online ini, komunikasinya itu kan melalui media. Jadi tidak langsung tersampaikan dan tidak langsung mendapat jawaban juga. Bisa saja kita misalnya mengirim pesan ke panitia lalu belum dibaca sampai beberapa jam atau beberapa hari, padahal kita butuh jawaban cepat seperti itu. Apalagi kalau pertandingan internasional, kadang kalau melalui chat itu bisa terjadi miskomunikasi karena adanya perbedaan bahasa dan itu cukup menghambat juga. Kedua, semua orang bisa mengulang. Nah, ini yang tadi aku sebutkan sebagai kelebihan dan aku bilang ini juga bisa sebagai kekurangan. Kenapa? Karena semua orang bisa mengulang. Gak cuma kita yang bisa mengulang, tapi semua bisa mengulang hingga mencapai titik optimal gitu. Jadi semua orang sebenarnya mengirimkan video terbaik mereka dan itu belum tentu video yang direkam untuk pertama kali. Bisa jadi telah melalui revisi berkali-kali, telah melalui perbaikan teknik berkali-kali gitu. Dan yang ketiga adalah kualitas video dan kualitas sinyal sangat mempengaruhi penilaian. Kalau untuk yang tidak live nih, kualitas video itu bisa sangat mempengaruhi penilaian. Kayak untuk kejuaraan yang ke depan nanti, kejuaraan Lens, dia tuh benar-benar ngasih requirement-nya itu videonya itu harus 1080p dengan 60 fps untuk kejuaraan freestyle. Dan kalau tidak memenuhi standar itu, kita akan didiskualifikasi. Wow, serem ya. Ya, jadi kualitas video itu harus benar-benar baik karena wasit itu kan menilai hanya dari video gitu. Kalau videonya saja tidak jelas, bagaimana wasit bisa menilai? Jadi sebagus apapun teknik pomsek kita, kalau videonya tidak sesuai ketentuan atau jelek, tetap saja mau tidak mau harus diulang. Itu dia kenapa kualitas video dalam kejuaraan online ini sangat penting. Ya kira-kira segitu aja yang mau aku sharing soal kejuaraan online ini berdasarkan pengalaman aku. Mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda sama aku, gak apa-apa. Kalau kalian mau ikut kejuaraan online ke depannya dan mau tanya-tanya dulu sama aku, kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram aku di sini. Ya, semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.